Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami dapat berkumpul bersama. Kami bersyukur Engkau ada hari ini Tuhan. Biar Engkau yang sentuh kami. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami, perkataan kami, pikiran kami, ataupun apa yang kami lakukan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapak. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bicara, Engkau yang ajari setiap kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Oke, nih saya ingin kita belajar tentang dua orang anak ya. Ini sudah sering kita dengar sih. Dan saya sebenarnya dulu kalau baca ini tuh saya sering nangis dulu, tapi sekarang enggak. Karena dulu saya tuh anak bungsu, tapi sekarang ternyata saya ganti ya. Saya ganti jadi anak yang sulung ya. Oke, saya akan bacakan. Nanti kita belajar juga tentang konteks tempat. Ya, sambil kita belajar sama-sama. Oke, kita baca dulu di Lukas 15. Mulai ayat yang ke-11. Saya bacakan sampai selesai aja ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dulu saya tuh kalau baca ini mesti nangis saya. Sekarang tadi juga hampir nangis. Karena saya tuh merasa saya tuh anak bungsu. Saya tuh sudah berdosa besar dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saya melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi ketika kembali, mungkin saya berkata saya ini nggak layak Tuhan untuk melayani Engkau. Tapi Tuhan pulihkan saya, Tuhan bersukacita karena saya kembali ke Tuhan. Dan ini sesuatu yang ajaib sih. Jadi sebenarnya kalau kita baca di Lukas 15 ini kejadiannya ya di konteks tempat ya. Kejadiannya ketika waktu itu kita lihat di ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, ini juga dikatakan juga, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi gini, waktu itu ada pemungut cukai, terus orang-orang berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus, tetapi juga ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, ahli-ahli Taurat ini kemudian ngomong sama Tuhan Yesus tentang bahwa kalau pemungut cukai, orang-orang berdosa ini kan orang yang tidak baik. Nah, kemudian Tuhan menceritakan beberapa hal. Salah satunya Tuhan bercerita tentang anak sulung dan anak bungsu ini. Artinya Tuhan mau berkata kepada para pemungut cukai dan ahli-ahli Taurat itu bahwa kalau ada orang berdosa datang ke kita harus bersukacita. Bahkan bukan hanya bersukacita, tapi juga kita harus menerima dia dan memulihkan keadaan dia. Itu sih yang saya alami dalam kehidupan saya. Makanya saya sering ngomong ke beberapa orang, kalau saya ini sebenarnya seperti anak kecil yang telanjang, mungkin tidak punya pakaian, yang kakinya terluka, terus ya gak bisa makan, tapi kemudian Tuhan ambil saya, Tuhan angkat saya. Kalau kemudian setelah saya diangkat Tuhan, saya meninggalkan Tuhan, itu kan ya seperti saya ya babi yang kembali kepada itu ya kubangannya ya. Jadi saya sering banyak lah yang saya pertimbangkan dalam kehidupan saya. Artinya jangan sampai saya terhilang lagi. Nah, tapi kemarin itu saya itu sedang banyak kegiatan, bukan hanya banyak kegiatan, karena ya saya ini kan sedang merubah dari persekutuan doa menjadi gereja. Ya masih kecil, gereja kecil, bukan terus orang ngiranya saya gereja besar, enggak cuma gereja kecil aja. Nah, tapi untuk merubah jadi dari persekutuan doa ke gereja ini kan banyak hal yang harus dilakukan, terutama ya tempat, terus ya banyaklah sarana dan prasarana, seperti paling gampang kan kita perlu kursi, juga beberapa alat musik. Nah, kesibukan itu membuat mungkin belum terlalu teratur ya, karena kalau persekutuan doa itu dulu cuman saya sama keluarga saya saja yang ngurusi, misalnya main musik, WL, khotbah. Ya main musik sih ada aja anak panti asuhan yang memang saya dulu pernah melayani di panti asuhan lama kan. Jadi anak-anaknya kan akrab dengan saya. Ya salah satunya ada yang bisa main musik, ya mereka tiap persekutuan doa datang. Terus saya yang WL sendiri, saya yang khotbahin sendiri gitu. Dulu, kalau sekarang setelah jadi gereja kan harus ada struktur yang baik lah, yang benar. Nah, karena belum teratur, mungkin masalah parkir juga dan macam-macam. Kemudian teman saya ini yang biasa melayani, yang membantu saya ngantar saya ke mana-mana, itu nggak tahu ya, marah, tiba-tiba marah sih dia marah. Kemudian masalah parkir dia mau parkir mobil tapi penuh motor, jadi nggak bisa. Terus dia masuk dan marah-marah. Terus saya ya ngomong, kalau pelayanan ya seperti ini, kalau nggak mau pelayanan ya sudah nggak usah pelayanan aja, saya ngomong gitu. Terus dia juga ngomong, ya sudah saya tidak pelayanan, terus pulang.
terus pulang ya sudah, saya kalau dia pulang ya saya sih nggak masalah. Ya memang orang masa nggak mau pelayanan mau dipaksa. Ya karena dia kan dengan saya kan sudah lama. Nah karena dia akhirnya secara tidak langsung dia berhenti pelayanan, ya saya jadi sering nggak kemana-mana, saya sering di rumah karena dia yang mengerti saya. Misalnya saya pergi ke Gesmani doa atau apa itu biasanya sama dia. Nah orang yang melayani selanjutnya ini mungkin belum terlalu kenal saya, jadi kalau mau saya ajak pergi sendiri itu saya masih agak takut, juga gak enak juga karena orangnya ini lebih tua dari saya, jadi saya kurang enak lah. Walaupun teman saya ini sebenarnya juga lebih tua, tapi karena sudah akrab jadi kayak seumuran gitu. Nah kalau yang satunya ini yang baru, kemudian karena dia berhenti pelayanan jadi ada yang baru yang bantu saya, itu lebih tua aja gak enak, jadi saya jarang berdoa lah. Saya berpikir ya sudahlah nggak apa-apa, karena kan saya di gereja ini kan sekarang ada acara doa juga tiap hari Selasa. Saya pikir saya doa di sini aja, tapi ternyata menurut saya sih berbeda. Menurut saya berbeda. Saya seperti hidup saya seperti ada yang kurang, karena waktu saya sering habis untuk hal-hal yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Saya kalau saya di Gesmani itu saya sering doa sendiri, jadi saya di dalam doa ngomong-ngomong dengan Tuhan sendiri gitu. Nah karena doa bersama ini kan nggak bisa doa sendiri ya, nggak ngomong-ngomong sendiri. Kita kan pujian penyembahan bahasa roh, kemudian doa syafaat atau doa apalah. Tapi kalau saya di Gesmani itu kan sendiri, saya diam sendiri, saya ngomong dengan Tuhan sendiri. Roh saya tuh diisi ulang lah gitu. Karena saya nggak lakukan itu, saya merasa saya tuh kosong. Kehidupan saya jadi seperti nggak ada Tuhan. Akhirnya saya banyak melakukan hal yang dunia. Terus ketika saya waktu itu masih ibadah nih ya, jadi ibadah di tempat gereja saya ini, gereja bukan saya ya, gereja ini hari Sabtu saya merasa kok ada yang salah dengan hidup saya. Terus Tuhan ngomong dengan saya gini, kamu itu seperti anak sulung yang hilang. Sebenarnya anak sulung itu kan gambaran orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merasa hidupnya benar, merasa dia tuh tiap minggu ke gereja, pelayanan, tapi nggak pernah ketemu Tuhan. Dia nggak pernah ketemu Bapaknya, dia nggak pernah kenal Bapaknya. Ujung-ujungnya dia marah kepada Bapaknya karena dia merasa nggak dapat apa-apa dari pelayanan itu, nggak pernah ketemu Tuhan. Terus ketika ada orang berdosa datang dan diterima, dia marah. Jadi saya seperti anak sulung yang hilang ini, bukan seperti anak bungsu lagi. Kalau dulu saya orang berdosa yang datang ke Tuhan dan diterima dengan sukacita, saya sekarang merasa seperti anak sulung itu. Saya merasa saya datang ke gereja tapi saya nggak dapat apa-apa. Saya merasa saya sudah jauh dari Tuhan. Ya itu akhirnya saya sadar banyak hal mulai saya tata ulang hidup saya. Ya banyak hal lah. Tapi walaupun ada yang gagal, ada yang enggak, tapi ya puji Tuhan kembali seperti lebih baik lagi. Teman saya yang keluar itu WA, tiba-tiba WA, Pak saya tak ikut rumah berkat lagi ya. Oh iya saja gitu. Ya besok berangkat toh. Saya komuter, dia sekarang sudah datang lagi. Saya memang yang baru itu saya ngomongi, selama teman saya ini masih saya bilang cuti, ya saya minta tolong bantu saya pelayanan. Tapi kalau dia sudah nanti berangkat lagi, ya berarti kamu sudah enggak ikut, ya ikut ke gereja tapi maksudnya udah enggak bantu saya pelayanan, karena memang ada itunya sih, ada gajinya lah. Karena ini sebenarnya bukan hanya pelayanan kan, dia kerja ikut saya. Ya gitu, kemudian dia kembali, terus saya kemarin mulai bisa datang ke Gesmani lagi.
Ya walaupun saya ajak beberapa teman, ya itu sih yang saya alami. Jadi seringkali kesibukan hidup kita rutinitas ibadah kita itu bukan membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan, tapi malah kita menjadi seperti anak sulung. Ya semuanya hanya rutinitas, misalnya komsel atau ke gereja atau kebaktian online, itu hanya rutinitas saja. Kita nggak pernah ketemu Tuhan, terus kita merasa kita melayani Tuhan. Sepanjang tahun aku melayani engkau, tapi aku nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat berkat apa-apa karena ya kita sebenarnya nggak pernah ketemu Bapak kita. Ya itu yang saya alami, dan saya berharap untuk diri saya sendiri. Saya juga berharap untuk teman-teman semua. Kalau kita memang benar-benar melayani atau kita datang ke sebuah tempat kebaktian, jangan sampai kita itu hanya lakukan untuk rutinitas atau melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak pernah ketemu Tuhan, nggak pernah ketemu Bapak kita. Tanpa sadar kita tuh menjadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merasa lebih benar, lebih baik daripada orang yang lainnya, padahal belum tentu kan, karena malah orang berdosa itu yang bisa ketemu Bapaknya, yang merasakan kasih Bapaknya, sementara si sulung ini nggak pernah merasakan kasih Bapaknya. Si sulung ini yang hilang. Saya akan tutup dengan satu ayat ya teman-teman. Oke, saya bacakan di Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya Tuhan nggak suka dengan orang yang seperti ini. Ya saya berdoa kita benar-benar ketemu Tuhan, benar-benar tahu kenal Bapak kita kebaktian bukannya rutinitas di mulut saja, di bibir saja, tetapi hati kita benar-benar dekat ke Tuhan. Ya saya kira itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah tegur kami, firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kami harus dekat kepadamu Tuhan. Hati kami harus melekat kepadamu, bukan hanya rutinitas. Kami tidak ingin jadi anak sulung yang hilang Tuhan, tapi kami ingin menjadi anak bungsu yang ketika ketemu Engkau, kami merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jauhkan kami dari kejahatan, dosa, dan keinginan Tuhan yang mungkin tidak baik dalam hidup kami, supaya kami terus mendekat kepadamu, terus melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya